yang berarti tentunya di acara yang dapat memberikan bantuan sosial kepada para penyandang disabilitas. Berikan tepuk tangan kepada Ibu. Peringatan Hari Disabilitas Internasional hari ini bukan seremonial tahunan, tetapi ruang penting untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa keberagaman kemampuan manusia adalah bagian dari martabat manusia itu sendiri. Acara hari ini mengajak kita semua untuk menyuarakan pesan yang lebih dalam bahwa setiap orang berhak hadir, berkembang, dan dihargai tanpa batas. Kegiatan ini bukan sekedar aktivitas kesehatan, melainkan wujud kebersamaan yang menyatukan kita sebagai masyarakat yang saling menghormati dalam falsafah Jawa semangat harmoni mandiri sesami, mengajarkan kita menjaga dunia dengan menjaga sesama. Terakhir, kepada seluruh peserta, seluruh panitia, seluruh relawan yang saya yakin berada, Bapak, Ibu, pejabat daerah Semen Jakarta, dan tentunya kepada para peserta, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan semangatnya. Semoga pertemuan ini memperkuat untuk menjadikan Yogyakarta sebagai rumah yang semakin inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi semua. Saya di sini untuk menyuarakan sebuah kebenaran yang fundamental. Setiap orang berhak untuk dihitung, setiap orang berhak untuk setara, setiap orang berhak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia kita yang kita cintai ini, kita memiliki jutaan teman-teman penyandang disabilitas sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh BPS tahun 2023. Itu ada 22,97 juta 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari total penduduk Indonesia. Nah, dari angka ini bukan hal yang sedikit, dan seberapapun itu jumlah penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu kita harus tahu, pemerintah juga harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi penduduk yang punya hak yang sama. Nah, mengapa data itu penting? Tanpa data yang akurat dan valid dan terperinci, kita hanya menebak-nebak. Selama ini, padahal ketika kita akan membuat program apapun, data itu adalah roda atau hal yang sangat penting untuk diketahui. Data yang tidak bisa, yang tidak lengkap atau akan menghasilkan kebijakan yang salah. Salah sasaran, salah program, salah orang, dan sebagainya. Karena ada beberapa program yang selama ini sasarannya itu ternyata salah. Misalnya salah satu program PKH, ternyata yang dapat itu adalah orang-orang yang punya mobil.
kemudian mereka juga rumahnya bagus-bagus, sementara teman-teman yang betul-betul membutuhkan tidak mendapat. Nah, ini salah sasaran, ini yang harus kita evaluasi, yang harus kita lihat dan harus kita monitor. Kita semua punya hak sama untuk melakukan monitoring. Siapa yang salah harus dilaporkan ya Bu, harus dilaporkan oleh pemerintah setempat. Itu. Hari ini pada momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional, kita berdiri di sini bukan hanya untuk merayakan, tetapi kita berdiri di sini untuk mengingatkan, menguatkan dan menegaskan kembali bahwa setiap manusia tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan, keterampilan dan masa depan yang bermartabat. Saudara-saudaraku penyandang disabilitas, kita tahu bahwa perjuangan itu nyata. Ada yang harus berjalan jauh hanya untuk dipertanyakan kemampuannya. Ada yang harus belajar lebih keras hanya untuk didengar. Dan ada yang harus membuktikan berkali-kali hanya untuk dimengerti. Saudaraku semuanya, tentunya saya di sini ingin menyampaikan satu hal. Kalian bukanlah beban. Kalian adalah kekuatan, bukan kelemahan yang harus disembunyikan, tetapi potensi yang harus ditunjukkan jalannya. Pendidikan dan keterampilan bukanlah sekadar pelajaran di kelas, bukan sekadar pelatihan di suatu ruangan. Pendidikan adalah jembatan menuju martabat. Keterampilan adalah tangga menuju kemandirian. Jika tanpa keduanya kita memutus harapan, dengan keduanya kita membuka pintu kehidupan yang lebih adil. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, saat ada anak disabilitas netra diberi kesempatan untuk belajar membaca braille, dia tidak hanya memegang buku, tetapi ia memegang masa depannya.